Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Just Friend, kembali lagi nih di Jarkes Jasara Harja Podcast Ngobrol Skuy. Oke Just Friend, pada kali ini kita akan membahas hal yang sangat luar biasa pada podcast kali ini. Kita akan membahas tentang kenapa Jasara Harja itu penting bagi generasi Z atau generasi yang muda-muda pada saat ini. Dan tema yang luar biasa ini, saya Ihsan akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa juga, yaitu Pak Rulo Ulih Toto Surbakti sebagai Kepala Bagian Operasional Jasara Harja. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabarnya Bapak hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Oke, jadi Bapak sebagai Kepala Bagian Operasional Jasara Harja Cabang Riau ya Pak ya. Itu kira-kira kalau boleh tahu, mungkin Just Friend nggak tahu juga nih Pak, itu kegiatannya ngapain aja? Iya, kegiatan terkait dengan apa nih? Operasional Jasara Harja seperti itu. Jadi saya Kepala Bagian Operasional ini membawahi bidang asuransi dan bidang pelayanan. Iya, pelayanan Pak ya. Iya, betul-betul. Oke, baik. Jadi Just Friend, Pak Rulo ini betul-betul kredibel ya untuk dibilang kalau misalnya kita ingin membahas tentang Jasara Harja, karena kita betul-betul mengundang langsung Kepala Bagian Operasionalnya di PT Jasara Harja Cabang Riau. Nah Pak, jadi hari ini kan kita bakal membahas kenapa sih Jasara Harja itu tuh penting untuk generasi muda atau generasi Z. Nah karena pun sekarang ini generasi muda atau Z itu yang paling banyak mendominan ya Pak ya. Dikatakan juga akan ada bonus demografi, artinya kan saat ini masa muda juga paling banyak orangnya. Nah kenapa penting Pak Jasara Harja untuk generasi muda? Tapi sebelum Bapak jawab itu, kita harus tahu dulu nih Just Friend, sebenarnya Jasara Harja ini apa sih? Boleh sih Pak dijelaskan dulu apa sih Jasara Harja Pak? Ya, terima kasih Mas Ihsan. Ya, Jasara Harja ini adalah badan usaha milik negara yang diberikan amanah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 nih Bang Ihsan. 64 ya Pak ya? Ya. Berarti udah undang-undang itu berarti udah paling tinggi dan Pak, ini terkait dengan asuransi kecelakaan lalu lintas dan penumpang umum. Betul, berarti selama ini salah dong kalau orang bilang Jasara Harja itu untuk pajak, salah Pak ya? Oh iya. Berarti enggak Pak ya? Kurang tepat. Kurang tepat ya Pak ya. Oke. Baik, berarti untuk Jasara Harja ini ke masyarakat itu sebenarnya perannya apa Pak untuk masyarakat? Ya, sebenarnya peran dan fungsi ya, tugas dan fungsi dari Jasara Harja itu kami ada dua. Yang pertama mengelola dana, baik itu iuran wajib ya terkait dengan Undang-Undang Nomor 33 serta terkait dengan sumbangan wajib nih, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Lalu yang kedua, selain mengelola dana tersebut, Jasara Harja juga menyalurkannya melalui santunan. Santunannya terkait dengan santunan kecelakaan lalu lintas dan penumpang umum nih Bang Ihsan. Tuh. Berarti misalnya nanti ada orang kecelakaan itu ngurusnya ke Jasara Harja Pak ya? Iya betul. Oke baik, jadi Just Friend, seandainya Just Friend mengalami kecelakaan berarti yang dihubungin itu pihak Jasara Harja gitu ya. Jadi jangan salah paham lagi, Jasara Harja itu tentang perusahaan asuransi Pak ya, BUMN, bukan tentang perpajakan. Maksudnya tidak tepatnya di perpajakan Pak ya. Oke, jadi Pak, sekarang ini kan sesuai tema kita tentang generasi muda. Nah, saat ini generasi muda itu sangat banyak dan secara psikologi generasi muda ini emosionalnya sedang membuar-buar gitu Pak, masih tinggi gitu ya kan? Iya betul. Menurut setelah Ihsan baca tadi dari Jasara Harja juga mengeluarkan data bahwasanya generasi muda atau kecelakaan tertinggi bagi pelajar itu sekitar 42,72% se-Indonesia. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Betul sekali. Nah kira-kira Pak, kenapa sih penting Jasara Harja ini untuk generasi muda nih Pak? Kalau tadi kan semasyarakat gitu secara umum, kali ini untuk generasi muda. Baik, karena kita juga sudah tahu ya Bang Ihsan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia ini sekarang dari generasi muda nih kebanyakan gitu ya. Betul. Dan generasi milenial lah ya. Milenial. Generasi milenial itu kan kalau kita bisa runut kelahirannya tahun 1981 sampai dengan 1996-an lah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini semuanya nih Bang Ihsan, kebanyakan mayoritas penduduk Indonesia sekarang pada generasi milenial. Nah, kenapa tadi pertanyaannya penting ya? Pentingnya untuk generasi muda Pak, karena kan generasi muda ini ya tahulah Pak di jalan
jalan sering ugal-ugalan seperti itu. Sebenarnya tadi disebutkan juga datanya bahwa sekitar kurang lebih 42% korban kecelakaan lalu lintas ini adalah kaum milenial, ya, yang datanya kita ambil dari Jasara Harja yang sudah diberikan santunannya. Nah, berarti kan kontribusinya terkait dengan penyebab kecelakaan itu adalah dari generasi milenial. Generasi milenial. Ya. Kenapa nih ternyata kok banyak generasi milenial? Yaitu tadi yang disinggung oleh Bang Iksan ya. Banyak generasi muda kita yang masih kurang patuh gitu ya, sehingga ketika di jalanan mereka kebut-kebutan misalkan, lalu mereka juga tidak mematuhi rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor dan sebagainya, gitu. Sehingga kemungkinan peluang mereka untuk terjadi kecelakaan ya sangat besar tentunya. Betul. Oke, jadi betul-betul ya Pak ya, kalau generasi muda ini sebenarnya karena banyak juga sebagai penentu juga ya Pak ya. Kalau generasi muda semuanya ngebut-ngebutan, melanggar lalu lintas, jadi itu bakal berdampak buruk juga Pak ya. Oke, jadi kalau misalnya dari penelitian atau riset yang Jasara Harja lakukan Pak, untuk generasi muda ini kan tadi tertinggi kan Pak ya, 42,72%. Itu yang di bawah usia produktif. Tapi ternyata di produktifnya juga setelah Ihsan cari tadi juga tinggi Pak, itu sekitar 42,97%. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya penyebab utamanya nih Pak, apa sih kenapa mereka melanggar kayak gitu? Kenapa mereka nggak peduli dengan adanya kecelakaan? Apa karena mereka tahu adanya asuransi bakal ditanggung atau gimana nih Pak? Iya, sebenarnya ini kan bagaimana supaya generasi muda ini dapat patuh ya gitu loh. Kalau soal sadar sih seharusnya mereka sudah sadar. Sudah sadar ya, bahwa pentingnya keselamatan diri dan juga keselamatan pengendara lainnya, pengguna jalan lainnya. Jadi saya melihat di sini adalah bahwa generasi muda yang juga nanti adalah generasi yang usia-usia produktif ya. Biasanya kan kalau produktif itu yang usia-usia 17 sampai 20 sampai 30 tahun ke atas ya, itu masih produktif tuh gitu ya. Sehingga sebenarnya bagaimana generasi muda kita ini bisa lebih aware gitu, lebih peduli kepada keselamatan dirinya dan juga keselamatan pengguna jalan lainnya. Betul. Seperti itu. Untuk kasus kecelakaan seperti ini pernah nggak Pak Bapak nemuin ketika ditanya masyarakat yang kecelakaan itu, dia kecelakaan itu karena menjawab ada asuransi dari Jasara Harja, jadi tenang aja, pernah nggak Pak itu? Ya, sebenarnya kan bukan karena mereka berpikiran seperti itu ya. Artinya namanya kecelakaan kan itu musibah. Tetapi kecelakaan itu juga kita bisa lihatnya dari beberapa faktor penyebabnya gitu ya. Ada yang penyebabnya karena manusianya itu sendiri, bisa karena kendaraan, karena infrastruktur dan sebagainya. Betul. Gitu. Berarti asuransi Jasara Harja sebenarnya nggak bisa dijadikan alasan ya Pak ya untuk kita ngebut-ngebut di jalan dan melanggar rambu lalu lintas. Nah, tadi kita bahas santunan nih kan Pak. Kira-kira berapa sih santunan yang didapatkan Just Friend kalau misalnya terjadi kecelakaan nih Pak? Iya, sebelumnya kita bagi dulu ya. Ada namanya santunan biaya perawatan dan juga santunan meninggal dunia. Ya, jadi Jasara Harja akan memberikan santunan kepada korban kecelakaan yang kasusnya terjamin untuk yang luka-luka maupun meninggal dunia. Untuk yang korban yang luka-luka akan mendapatkan santunan berupa biaya perawatan. Biaya perawatan maksimal Rp20 juta. Itu kita sudah kerjasama nih Bang Iksan dengan seluruh rumah sakit. Rumah sakit Pak ya. Berarti nggak ke orangnya Pak ya? Iya, jadi nanti kita akan proses pembayarannya, kita akan mengeluarkan surat jaminannya dari Jasara Harja ke rumah sakit. Ke rumah sakitnya. Betul. Berarti nggak ke orangnya Pak ya? Mungkin selama ini orang banyak Just Friend mungkin juga salah sangka katanya dapat 20 juta, ternyata nggak ada. Padahal itu ke rumah sakit. Langsung kita overbooking, transfer ke rumah sakit. Lalu tadi yang kedua nih, setelah ada santunan biaya perawatan, kita juga ada santunan meninggal dunia kepada ahli waris yang sah. Jadi untuk korban yang meninggal dunia, Jasara Harja akan memberikan menyerahkan santunan sebesar Rp50 juta Bang Iksan. Iya Pak. Gitu. Rp50 juta Pak ya? Rp50 juta. Oke.
Oke. Kalau misalnya dia dalam kasusnya dia tidak meninggal Pak, namun dia luka cacat tetap seperti itu dapat juga Pak? Sama, cacat tetap juga ada perhitungannya gitu ya. Jadi untuk santunan luka-luka, lalu untuk santunan cacat tetapnya, lalu santunan meninggal dunia, Jasara Harja akan memberikannya. Akan memberikan juga. Namun ini juga nih Pak, Ihsan juga pernah mendengar beberapa teman juga yang berbicara kalau misalnya kan Jasara Harja ini akan menanggung asuransi untuk pengendara ya Pak ya, baik darat, laut ataupun udara. Tapi bagaimana kalau misalnya terjadi kecelakaan ditabrak nih Pak? Apakah itu bakal ditanggung Jasara Harja karena nggak berkendara gitu kan, nggak ada motor, tapi dia lagi jalan tapi ditabrak gitu. Ya, jadi sebenarnya untuk pejalan kaki juga terlindungi Jasara Harja jika dia ditabrak oleh kendaraan bermotor gitu ya. Jadi kendaraan pejalan kakinya akan mendapatkan santunan dari Jasara Harja, sedangkan pengendara sepeda motornya tidak. Tidak. Gitu. Kenapa gitu Pak? Ya karena ada namanya asuransi Jasara Harja itu ada namanya asas subrogasi nih, ya artinya bahwa kita Jasara yang membayarkan pajak kendaraan bermotor yang di dalamnya ada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan itu secara otomatis akan melindungi orang lain yang akibat kelalaiannya terjadi kecelakaan. Jadi orang lain nih yang kita lindungi. Orang lain ya Pak? Iya, dengan kita membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi just friend, bayar pajak itu penting Pak ya? Betul. Penting. Selain menyelamatkan diri sendiri juga menyelamatkan orang lain. Betul sekali ya? Bang Ihsan. Oke, tadi kita bahas tentang biaya santunan pajak nih Pak. Kira-kira ada juga nggak sih Pak kriteria orang yang nggak mendapatkan biaya santunan ini? Ya, jadi sebenarnya kita lihat kasusnya ya. Jadi ada kasus yang terjamin, ada kasus yang tidak terjamin. Kalau Undang-Undang 33 seluruh penumpang umum itu meskipun dia laka tunggal gitu, dia tetap dijamin oleh Jasara Harja. Penumpang. Penumpangnya ya. Pak ya? Iya. Kalau yang Undang-Undang Nomor 34 itu ada kasus pengecualiannya. Pengecualiannya misalkan dia dalam kecelakaan tunggal kasusnya ya, misalkan menabrak pohon gitu ya, menghindari lubang terus jatuh, lalu dalam pengaruh minuman keras, alkohol dan narkoba misalkan ya, lalu juga kasus-kasus balap liar, tindakan kriminal itu tidak dijamin oleh Jasara Harja. Tidak dijamin Pak ya? Iya. Iya. Berarti nggak semua hal itu dijamin just friend. Jadi dia harus patuhi peraturan juga ya Pak ya. Terus kemudian dia juga kecuali pengendaraan umum ya Pak ya. Jadi itu ditanggung Pak ya. Betul. Oke. Jadi kita tadi udah bahas tentang pengecualian yang mendapatkan jaminan, kemudian ada yang terjamin dan tidak terjamin. Jadi untuk mengkampanyekan hal-hal yang seperti itu biasanya Jasara Harja ini melalui apa nih Pak? Iya, Jasara Harja punya program namanya pencegahan kecelakaan dan keselamatan transportasi gitu ya. Jadi salah satunya kita melakukan sosialisasi ya, sosialisasi baik itu ke anak sekolah, kita berbicara soal milenial ya, ke sekolah, ke mahasiswa, kita lakukan sosialisasi. Dan juga kita ada namanya program pengajar peduli keselamatan lalu lintas PPKL ya. Jadi kita akan mendatangi sekolah-sekolah untuk mengingatkan para pendidik atau para guru supaya meneruskan pesan keselamatan ini, keselamatan berlalu lintas kepada anak didiknya. Jadi setiap pulang sekolah nanti guru-gurunya akan mengingatkan, gitu. Misalkan hati-hati di jalan ya, atau misalkan jangan lupa pakai helm, atau jangan kebut-kebutan di jalan. Nanti para gurunya akan mengingatkan muridnya pada saat pulang sekolah. Betul. Jadi banyak sekali nih kegiatan-kegiatan kampanye keselamatan yang baik dilakukan secara mandiri oleh Jasara Harja sendiri maupun berkolaborasi dengan pihak kepolisian, dinas perhubungan gitu. Jadi banyak sekali nih program-program pencegahan kecelakaannya. Iya, banyak Pak ya berarti Pak. Iya, betul. Jadi secara tidak langsung harusnya masyarakat itu udah teredukasi tentang keselamatan lalu lintas Pak ya, dan tentang Jasara Harja. Nah, untuk itu kan secara offline lebih kayak Pak ya, secara face to face seperti itu. Kalau untuk sekarang ini kan teknologi sedang canggih Pak ya. Kalau misalnya secara teknologinya ada nggak sih Pak Jasara Harja punya aplikasi atau semacam website dan lain-lain seperti itu? Iya, kita lihat nih generasi milenial sekarang ini kan istilahnya
sangat melek teknologi ya. Mungkin di antara kita pasti pada tahu nih aplikasi penggunaan smartphone segala macam ya Bang Ihsan ya. Nah, Jasa Raharja juga terkait dengan teknologi informasinya sangat berkembang. Kita punya aplikasi yang namanya JRku. JRku ya, JRku. Lalu kita juga punya nih, misalkan Bang Ihsan mau mengetahui kecepatannya Bang Ihsan pada saat berkendara ya, atau misalkan kepatuhannya dalam berkendara, itu ada aplikasi namanya JR Safety Road. Nah, JR Safety Road. Jadi nanti di situ juga kayak games gitu ya. Jadi kecepatan kita terukur. Misalkan kalau kita terlalu ngebut itu ada warningnya, peringatannya gitu. Atau misalkan setiap beberapa jam gitu, itu diingatkan untuk beristirahat setelah berkendara. Jadi aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Jasa Raharja itu kita kembangkan. Gitu. Betul. Jadi Just Friend nggak ada alasan ya Pak ya untuk tidak bisa kita selamat dalam ke lalu lintas ya Pak ya, karena Jasa Raharja itu udah ada aplikasi JRku tadi Pak ya, kemudian ada Safety Road gitu ya Pak ya. JR Safety Road. Ya, dan juga ada kegiatan sosialisasi edukasi di sekolah-sekolah dan masyarakat juga Pak ya. Tapi kemarin Ihsan juga pernah lihat Pak ada semacam selembaran juga, itu selembaran apa ya Pak ya? Selebaran brosur kali ya, pamflet ya. Jadi kita memang salah satu media yang kita gunakan yaitu tadi, selain kita menggunakan media sosial, digitalisasi, kita juga melakukan sosialisasi langsung gitu ya. Lalu kita juga ada memberikan brosur gitu ya, kita mengedukasi. Jadi sebenarnya brosur itu tidak hanya diberikan begitu saja, tapi kita ada interaktifnya. Ya, kita menjelaskan tentang pentingnya keselamatan lalu lintas gitu ya, pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan gitu Bang Ihsan. Betul ya Pak ya. Nah, jadi Just Friend, dari hal yang dijelaskan oleh Pak Rulo tadi terkait dengan Jasa Raharja, kita tahu bahwasanya keselamatan lalu lintas di jalan itu sangat penting, dan asuransi yaitu menjamin orang yang kecelakaan, betul ya Pak ya. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita tidak harus atau terus ngebut-ngebut di jalan, nggak boleh Pak ya. Mungkin masa muda ini juga berpikiran nih Pak, dia kan masih jauh tuh, kalau kecelakaan ya mungkin bisa sembuh langsung kayak gitu kan Pak. Padahal kalau misalnya di keluarga atau masa depan sebenarnya dampaknya seperti apa nih sih Pak? Ya, luar biasa ya, karena kalau kita berbicara tentang generasi milenial, tentunya ini kan adalah generasi penerus bangsa. Ya, kalau misalkan generasi kita kebanyakan tidak peduli dengan keselamatan berlalu lintas, sehingga banyak tadi disebutkan ya, hampir sekitar 42% itu adalah korbannya adalah kaum milenial gitu, dan sangat disayangkan sekali ya, banyak sekali nih generasi penerus bangsa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, lebih dari itu gitu ya, apa tuh ya, ada dampak terhadap kemiskinan. Nah, iya, karena misalkan nih tadinya dia sebagai tulang punggung keluarga, misalkan terjadi kecelakaan, istrinya tidak bekerja. Nah, tidak ada lagi nafkah yang bisa diberikan kepada keluarga. Sehingga itu menjadi penyebab, salah satu penyebab kemiskinan di negara kita. Gitu Bang Ihsan. Iya, tadi saya juga sempat baca sih Pak, untuk angka kemiskinan itu katanya untuk luka berat itu dia 20% mengalami kemiskinan di Indonesia. Kemudian meninggal dunia itu sekitar 62%. Betul tidak Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi dari luka berat itu juga bisa berdampak loh. Berdampaknya seperti apa Pak dengan kemiskinan? Misalkan luka berat sehingga harus diamputasi atau cacat tetap. Tadinya dia bekerja, nah ternyata dengan kondisi fisik yang cacat tetap, misal cacat gitu ya, sehingga perusahaannya tidak mau lagi mempekerjakan dia, misalkan. Sehingga kan dia tidak bisa bekerja, tidak dapat nafkah, tidak dapat uang gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan kemiskinan. Gitu. Dan juga ya itu tadi, apalagi yang meninggal dunia gitu ya. Iya Pak ya. Berarti memang kecelakaan lalu lintas ini perlu diwaspadai ya Pak ya. Betul. Bukan hanya sekedar hal-hal yang tidak bisa kita lihat ke depannya, tapi ini betul-betul berdampak di jangka pendek, betul ya Pak ya. Nah, dan ini juga nih Pak, kalau misalnya ketika Jasa Raharja melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah, tadi kan disebutkan itu dampak atau
yang paling susah dihadapi Jasa Raja ketika sosialisasi itu ke pemuda itu apa sih Pak? Iya, sebenarnya bukan susah ya, tapi tantangan kita. Tantangan ya Pak gitu ya. Tantangannya adalah bagaimana Jasara Harja bisa secara masif dan konsisten dapat memberikan pengaruhnya ya terkait dengan pentingnya keselamatan lalu lintas gitu ya. Nah, tantangannya ya itu tadi bagaimana Jasara Harja bisa terus mengingatkan gitu ya, sehingga generasi muda ini bahkan harusnya dari kecil ya ditanamkan pentingnya disiplin tentang berlalu lintas gitu ya. Nah, bahkan dari usia dini lah supaya mereka lebih peduli terhadap ketertiban lalu lintas. Biasanya kalau ditanamkan dari kecil itu tumbuhnya bakal ngikut ya Pak ya. Tapi kalau udah besar itu biasanya udah sulit itu Pak. Betul. Oke Pak, jadi kini juga nih Pak, kalau misalnya kita perhatikan bagaimana Gen Z atau anak-anak muda ini, dia kan tidak pengen ribet kan Pak, pengennya serba cepat. Jadi banyak juga stigma yang mengatakan bahwasanya mengurus asuransi itu rumit, betul nggak sih Pak? Nah, tidak ya, sebenarnya kalau pengurusan santunan Jasara Harja itu, khususnya Jasara Harja nih, ya setiap kejadian kecelakaan, ya itu lapor polisi saja. Lapor polisi ya, saja. Ada laporan polisi, nanti selanjutnya Jasara Harja yang bekerja. Intinya kan tadi kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit. Ya, jadi untuk korban luka-luka nanti ada namanya penanggung jawab rumah sakit akan berkoordinasi dengan petugas Jasara Harja. Ya, ataupun nanti kalau kasusnya sampai meninggal dunia, nanti petugas Jasara Harja akan jemput bola datang ke keluarga korban. Gitu. Jadi sebenarnya mudah ya, asal tahapan, prosedur dan dokumen dasarnya itu tadi laporan polisi maupun laporan dari instansi terkait itu dapat terpenuhi. Oke, baik. Berarti nggak sulit ya Pak ya? Oh, nggak sulit. Ya, jadi Just Friend itu sangat-sangat tidak sulit dan betul-betul Jasara Harja langsung yang turun ke lapangan untuk ngurus asuransi ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Nampaknya kita sudah di akhir untuk kegiatan podcast kita ini ya Pak ya. Jadi kira-kira apa nih pesan yang dapat Bapak sampaikan untuk para pemuda dan Just Friend? Ya, pesan yang saya sampaikan mengingatkan kembali kepada Just Friend ya, untuk tetap tertib berlalu lintas, ya patuhi rambu lalu lintas. Ingat bahwa ketika di jalan itu bukan terkait dengan kita sendiri, tetapi ada tanggung jawab terkait dengan keselamatan orang lain, pengguna jalan yang lain. Gitu ya, itu pesan dari saya. Ya. Oke, baik. Itu Just Friend untuk pesan dari Pak Rulo terkait dengan keselamatan lalu lintas. Nah, mungkin dari podcast ini kita juga bisa mengambil beberapa hal yang penting, bahwasanya keselamatan itu penting, masa depan juga tergantung dari cara kita menyelamatkan diri di lalu lintas ya Pak ya. Betul. Agar nanti kita bisa terhindar dari angka kemiskinan yang tadi sudah disebutkan dan dampak kemiskinan juga. Baik, mungkin itu saja untuk podcast kita kali ini Pak Rulo. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya Pak. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi, berbincang lagi tentang Jasara Harja. Mungkin Sobat Just Friend ingin bertanya-tanya, disilahkan nanti di konten YouTube kita di Jasara Harja ya, untuk kontennya ya. Oke, baik. Saksikan nanti di Jasara Harja di YouTube-nya. Baik, hai Just Friend, Sobat Just Friend, jangan lupa untuk tonton di Jarcast selanjutnya dan see you.